Yang lain pada kemana ya? Karena untuk jam pertama ini PPKN cuman 1 jam 40 menit, jadi agak cepat. Nanti kalau 2 menit ke depan belum ada yang tambah lagi siswa yang masuk, kita mulai saja ya. Ya, tambah satu siswa lagi, Mbak Rini sudah mulai masuk. Mungkin masih pada sibuk kerja ya. Ini pas masih liburan atau gimana di Taiwan ini? Belum selesai ya ini liburan lebaran tahun Cinanya. Masih pada sibuk gitu ya. Oh gitu. Waalaikumsalam Mbak Rini, silahkan masuk saja ya. Baik, kita tunggu 1 menit lagi teman-teman sekalian. Nggak apa-apa ya, walaupun hanya 3 siswa yang baru hadir. Nanti biar yang lain langsung gabung. Oke, kita mulai saja kelas kita malam hari ini. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada 3 siswa yang sudah berhasil masuk di kelas PPKN pada malam hari ini. Ada Mbak Mulyani, ada Mas Nur Ilyas, dan ada Mbak Rini. 3 siswa teladan yang tertib masuk di kelas walaupun sudah pada weekend ya, harusnya ya, waktunya liburan gitu. Hari Sabtu tetapi masih semangat untuk menuntut ilmu. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman sekalian, baru sempat masuk. Seharusnya pada malam hari ini sudah masuk di pertemuan yang keempat untuk mata pelajaran PPKN di kelas 8 semester 3 ini. Karena beberapa kali saya ada halangan. Yang pertama, pertemuan pertama waktu itu di rumah saya, tepatnya ya itu dijadikan tempat untuk meeting atau kumpulan muda-mudi ya. Jadi saya nggak enak kalau misalnya saya ngajar kemudian teman-teman saya kumpulan sendiri, jadi saya cancel. Kemudian yang kedua, karena kakek saya meninggal, yang pertemuan kedua, jadi malamnya seperti ini tuh biasanya yang kemarin tuh yang sudah kita lakukan yaitu tahlilan, yasinan gitu. Terus kemudian pertemuan yang ketiga kemarin yang harusnya sudah saya persiapkan juga, ini ternyata kalian libur, jadi ya baru sempat
mengisi pada malam pertemuan yang seharusnya pertemuan yang keempat ini. Tapi nggak apa-apa, pertemuan keempat ini kita jadikan pertemuan yang pertama. Jadi nanti Mbak Mulyani, boleh saya diinformasikan, boleh dicatat ya, boleh diinformasikan bila mana besok kalau ada tutor yang berhalangan hadir untuk hari apa ya, hari Rabu atau Kamis, karena saya mengajar di program kejar paket B dan kejar paket C itu setiap hari Senin, kemudian Selasa dan Jumat serta Sabtu itu jadwalnya full semua. Jadi kalau mau apa namanya, misalnya ada mau isi gitu ya, ada yang kosong di hari Rabu sama Kamis, nanti saya dikabari ya Mbak Mulyani ya. Jadi mungkin saya bisa isi untuk menggantikan jam-jam yang kosong, atau nanti kalau kepepetnya tidak bisa, nggak ada yang kosong selama sampai ke ujian akhir semester, nanti kita extend waktunya untuk setiap kali pertemuan nanti 2 kali atau 1,5 kali pertemuan itu ya, biar nanti 3 pertemuan yang sudah kita lewati itu bisa tertutup gitu. Kemudian malam hari ini saya tidak bisa kalau misalnya langsung 2 kali pertemuan, maksudnya double extend waktunya, karena nanti setelah ngajar saya masih ada keperluan di luar, jadi tidak bisa extend. Dan untuk malam hari ini seperti biasa teman-teman sekalian, di awal pertemuan pertama saya selalu memberikan kontrak belajar atau pengantar pembelajaran yang fungsinya atau kegunaannya adalah supaya teman-teman sekalian paham nanti pelajaran atau materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan itu bisa jelas, dan teman-teman sekalian juga bisa saling mengingatkan jika nanti saya salah dalam memberikan materi ya. Oh Pak, ini seharusnya kan bab 2 ya, atau Pak ini kok tidak sesuai dengan pengantar pelajaran yang waktu pertama kali disampaikan gitu, dan nanti saya bisa diingatkan seperti itu gitu, dan supaya kalian jelas materinya apa. Dan oh ya, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini atau proses pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Ya. Malam hari ini nanti kita akan belajar 2 kali ya. Yang pertama materinya PPKN selama kurang lebih 40 menit. Kemudian yang selanjutnya nanti adalah keterampilan fungsional, di mana keterampilan fungsional nanti akan lebih memfokuskan kepada keterampilan fungsional IT ya, atau informatika ya. Dalam hal ini keterampilan khusus komputer. Nanti kita akan bahas. Malam hari ini kita fokus dulu ke pelajaran PPKN. Nah teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya ada gangguan, tidak bisa dengar suara saya, ataupun slide di papan tulis yang sudah saya sediakan ini tidak moving atau tidak bergerak, atau bahkan tidak kelihatan, nanti saya diberitahu ya. Sampai sekarang bisa dilihat semua ya untuk papan tulisnya, atau suaranya tidak ada kendala sama sekali kan? Oke, kalau gitu sambil menunggu teman-teman yang lain, kita awali dulu kelas kita ya. Nanti biar teman-teman yang sekiranya bisa masuk langsung gabung. Dan ini personal information saya, jadi tidak perlu, saya kira kemarin sama aja ya, sama aja seperti yang materi IPS kemarin. Jadi ya, nama saya Pak Arik, ini email saya, dan ini kontak person saya. Nanti kalian bisa WhatsApp saya kalau misalnya Mbak Mulyani, bisa WhatsApp saya atau inbox saya ya kalau misalnya ada tutor yang berhalangan hadir pada hari Rabu dan Kamis. Nanti bisa mengkontak saya, dan saya kalau saya bisa masuk untuk menggantikan kelas-kelas kosong yang lainnya. Oke, berbicara tentang PPKN atau pendidikan kewarganegaraan, kenapa kita perlu belajar ya? Nah, kita perlu tahu dulu
apa sih sebenarnya pelajaran PPKN tersebut. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mendapatkan dulu di semester-semester sebelumnya, tetapi sekarang gurunya beda ya. Kalau dulu siapa yang mengajar PKN sebelum saya? Pak Bambang ya? Pak Budi ya? Oh, Pak Fahri malahan. Iya, Mbak Eka, nggak apa-apa. Oh, Pak Fahri megang PKN ya kemarin ya? Mungkin sekarang megang banyak kelas sehingga dilemparkan ke saya. Tapi nggak apa-apa, siapapun tutornya atau siapapun gurunya, kalau kita serius, insya Allah lah apa yang akan kita pelajari bersama-sama bisa membawa manfaat ya. Ya, ini deskripsi mata pelajaran versi saya. Jadi mungkin dulu Pak Faris sudah menjelaskan apa itu PKN, tetapi ini hanya sebatas review saja. Sekiranya ada perbedaan penyampaian atau perbedaan level atau tingkatan karena kalian sudah naik kelas di kelas 8 ya, otomatis nanti pelajarannya akan terupgrade semakin kaya itu ya paparan informasinya. Jadi ini saya perlu jelaskan untuk deskripsi mata pelajarannya. Pendidikan kewarganegaraan atau dikenal dengan citizenship merupakan mata pelajaran yang fokus kajiannya pada pembentukan diri yang beragam. Jadi intinya pelajaran PPKN itu adalah pelajaran yang membentuk karakter manusia ya, khususnya masyarakat yang tinggal di negara Indonesia. Dalam hal ini teman-teman sekalian itu kan adalah statusnya sebagai siswa ya sekarang ya, siswa, tetapi kalian juga warga negara Indonesia. Jadi siswa warga negara Indonesia harapannya mempunyai karakter-karakter atau pembentukan diri sesuai dengan yang dicita-citakan pelajaran PPKN, seperti karena kita adalah warga negara yang tinggal di sebuah negara yang sangat kaya akan budaya, kemudian agama, bahasa dan sebagainya. Untuk itu pembentukan diri itu perlu kita pahami ya, supaya nanti ketika kita bergaul dengan orang lain tidak saling menyakiti, saling menghormati antara sesama manusia, berlainan agama, berlainan kultur atau kebudayaan, berlainan bahasa, usia, suku bangsa, sehingga harapannya nanti teman-teman sekalian setelah belajar PPKN, teman-teman sekalian bisa menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter seperti yang sudah dicita-citakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak perlu saya bacakan untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saya kira itu sudah di luar kepala ya. Sejarahnya, sejarah mata pelajaran PKN kenapa sekarang bisa menjadi singkatannya itu menjadi PKN. Ternyata dulu tuh ada sejarahnya. Dulu tidak PKN. Dulu pelajaran PKN ini namanya adalah pertama kali dicanangkan itu namanya Civic Education, kemudian berubah menjadi pendidikan moral Pancasila. Akhirnya pada zaman saya itu berubah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, ini namanya PMP dulu ya, terkenal sekali. Tapi zaman saya SD itu sudah dirubah menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hingga sekarang itu dibakukan pelajarannya itu menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau yang disingkat menjadi PKN. Nah, PKN ini atau pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang harapannya bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari semua siswa, kemudian anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita memiliki budaya teman-teman sekalian. Budayanya itu nggak cuma satu, tapi banyak sekali budaya-budaya. Nah, itulah yang perlu kita lestarikan. Dan setiap budaya itu pasti memiliki nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral
yang mengakar dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, itu yang perlu kita lestarikan dan dikembangkan sehingga eh, munculnya pengaruh-pengaruh barat seperti sekarang itu tidak mengikis nilai moral dan nilai luhur dari budaya-budaya tersebut. Untuk itu harapannya dengan belajar PPKN kita bisa melestarikan budaya, mengaplikasikan nilai luhur, mengaplikasikan moral-moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia gitu. Kemudian itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi ke sesama manusia, berinteraksi dengan anggota masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu kenapa kita perlu belajar PKN. Dan ini buku pegangan yang kita gunakan, ya, yang ini yang diuploadkan atau yang diberikan oleh Pak Farih. Sudah dapat bukunya? Yang ini punya nggak? Bukunya seperti ini. Kalau nanti misalnya tidak punya, saya nanti akan uploadkan setelah pembelajaran selesai. Jadi ini modul yang saya gunakan. Belum ya? Oke. Nanti akan saya sampaikan bukunya, biar kalian nanti bisa baca-baca dan bisa belajar dengan mandiri ya. Ini ya nanti akan saya uploadkan setelah materi ini. Kalau beli saya kurang tahu di mana belinya ya. Tapi ini sudah diberikan, sudah dibagikan oleh Pak Farih di grup Facebook. Nanti kalian bisa cari atau nanti bisa saya uploadkan lah nanti habis kuliah ini. Jadi nggak perlu beli lah. Nanti bisa dicek, di download, kemudian bisa dilihat di HP bisa kok. Jadi teman-teman sekalian nggak perlu beli, atau kalau mau beli bisa hubungi Pak Farih ya. Oke. Waktunya udah mau habis lagi, 14 menit lagi. Oke. Tujuan belajar pendidikan kewarganegaraan. Harapannya setelah teman-teman sekalian belajar pendidikan kewarganegaraan, teman-teman nanti harapannya bisa menjadi manusia atau siswa yang kritis, berpikir rasional, jadi tidak termakan hoak ya, berita bohong, kemudian bisa kreatif dalam menghadapi isu-isu kewarganegaraan. Jadi yang namanya isu kewarganegaraan adalah masalah-masalah atau yang lagi terjadi di negara kita Indonesia ya, seperti sekarang lagi marah-marahnya pemilu, pilkada itu ya, itu termasuk isu kewarganegaraan. Sebaiknya kita bisa berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu tersebut. Kemudian kita juga bisa berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita mengikuti pemilu ya tidak ikut-ikutan sama orang. Jadi kita analisis ya, kita berpikir rasional, kira-kira calon yang sesuai dengan harapan kita itu apa, pimpinan presiden misalnya, pilihan presiden yang sekiranya sesuai dengan pola pikir kita, sesuai dengan harapan kita yang mana. Jadi tidak ikut-ikutan, jadi bermutu dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian setelah itu bisa berkembang secara positif, demokratif, dan membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya, norma-norma, dan nilai-nilai bersama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi lingkup dari PPKN ini sebenarnya tidak hanya mengajarkan kita untuk berinteraksi kepada sesama bangsa Indonesia saja, tetapi sudah meluas ke bangsa-bangsa lain. Nah, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dapat dilakukan dengan hubungan-hubungan, misalnya hubungan ekonomi, pendidikan gitu ya. Karena sekarang teknologi informasi itu kan sudah canggih ya. Kadang-kadang dalam berhubungan dengan bangsa lain kita tidak perlu langsung tatap muka gitu. Jadi bisa pakai chat, Facebook, kemudian Skype, telepon, dan sebagainya. Itu seiring bertambahnya teknologi informasi yang berkembang pada saat ini. Kemudian ruang lingkup yang akan kita pelajari di
pelajaran PPKN ini ada beberapa hal. Yang pertama tentang kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Kita akan belajar tentang norma, hukum, dan peraturan. Kita akan belajar tentang hak-hak asasi manusia. Kemudian kita akan belajar kebutuhan warga negara, ya, di mana setiap orang itu memiliki kebutuhan masing-masing berbeda-beda, dan harapannya dengan kita belajar kebutuhan warga negara, nanti kita hidupnya bisa gotong royong, saling membantu, gitu ya, dan sebagainya. Selain itu, yang akan kita pelajari di PPKN nanti adalah tentang konstitusi negara, di mana negara kita itu terdiri atas konstitusi-konstitusi atau lembaga-lembaga yang mengatur negara kita itu sendiri. Nah, kita perlu tahu tuh siapa-siapa yang merupakan lembaga-lembaga pengaturan negara, kemudian tugasnya apa, terus kemudian siapa yang bisa duduk di sana. Itu nanti kita pelajari di PPKN ini. Setelah kita belajar tentang konstitusi negara atau lembaga-lembaga yang mengatur negara Indonesia, kita juga perlu belajar tentang kekuasaan dan politik, di mana kekuasaan politik ini lebih membahas tentang bagaimana keadaan politik suatu negara. Di dalam hal ini adalah negara Indonesia, ya, bagaimana setiap daerah itu diatur dengan secara terstruktur, terorganisir dengan baik, seperti adanya pemerintahan otonom setiap daerah, kemudian ada pemerintah daerah pusat, ada sistem demokrasi di mana warga negara itu berhak untuk menyampaikan pendapat, ya, dengan tidak melukai orang lain, dengan selalu memperhatikan kepentingan orang lain dan tidak menyinggung orang lain, seperti itu. Dan kita juga selalu mengkaitkan sesuatu hal itu dengan ideologi Pancasila, karena memang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebagai acuan bangsa Indonesia dalam pengaturan negara, ya. Tidak banyak yang akan kita pelajari di semester ini. Ada 3 bab. Yang pertama adalah tentang dasar dan ideologi negara Indonesia, kemudian dilanjutkan tentang konstitusi di Indonesia. Setelah itu 2 bab ini yang akan kita jadikan bahan untuk evaluasi di ujian tengah semester. Setelah itu, setelah ujian tengah semester kita laksanakan, nanti kita akan teruskan di bab 3, yaitu tentang perundang-undangan nasional. Jadi ada 3 bab yang akan kita pelajari di semester 3. Yang pertama adalah dasar dan ideologi negara Indonesia, kemudian dilanjutkan konstitusi di Indonesia, serta yang terakhir adalah perundang-undangan nasional, di mana bab 3 ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi ujian akhir semester. Nah, ini nanti sebagian bisa kalian baca sendiri ya, bahwa standar kompetensi yang harus dicapai. Teman-teman sekalian nanti harapannya bisa menjelaskan ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia, yaitu ideologi Pancasila, di mana nanti akan ada uraian-uraian detailnya. Kalian harusnya bisa menguraikan nilai-nilai Pancasila, kemudian menunjukkan sikap positif sebagai warga yang selalu mengaplikasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bisa menjelaskan berbagai macam konstitusi atau lembaga-lembaga yang berlaku di Indonesia, serta menganalisis isu-isu atau penyimpangan yang terjadi di lembaga tersebut. Misalnya maraknya korupsi, ya, dan bagaimana sikap kita terhadap hal-hal tersebut, ya, baik sikap negatif dan sikap positif. Serta yang terakhir adalah dapat memahami dan menaati undang-undang secara nasional. Selain itu, teman-teman sekalian tuh bisa diharapkan untuk bisa memahami kasus-kasus korupsi, ya, tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, dengan bagaimana pemberantasannya di Indonesia, sehingga tidak lagi tuh marak kasus-kasus korupsi yang seperti terjadi pada saat sekarang. Proses belajar masih saya gunakan dengan metode yang sama. Ini ada 6 proses belajar yang akan saya gunakan.
Yang pertama adalah penjelasan tutor, di mana nanti saya akan menjelaskan materi, kemudian pendalaman materi itu bisa saya lakukan dengan tes evaluasi setelah penjelasan berlangsung. Jadi untuk mengetahui apakah materi yang saya sampaikan itu bisa sampai dengan pas atau dengan tepat ke kalian atau tidak. Kemudian yang ketiga ada diskusi, di mana diskusi selalu saya gunakan di setiap mata pelajaran yang saya ampu ya, setiap pertemuan, sehingga ini bisa efektif saya gunakan untuk mengetahui seberapa fokus teman-teman sekalian dalam melihat atau mencermati serta mendengarkan penjelasan dari saya. Dan juga tidak lupa adanya penugasan-penugasan, karena memang di ujian akhir, ujian tengah semester, tidak semua siswa itu bisa seimbang. Artinya tidak selalu bagus, kadang UTS-nya bagus, UAS-nya jelek. Jadi perlu adanya penugasan untuk menambah nilai. Ya nggak apa-apa Mbak Hanin, ini tunggal 5 menit lagi, nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi atau bicara lagi, kita bahas banyak di jam kedua ya. Nah, selain keempat proses belajar tadi, yang kelima keenam ini juga tidak kalah penting ya, adanya ujian mid semester atau ujian tengah semester dan ujian semester. Nah, itu proses pembelajaran yang akan saya gunakan di materi PPKN ini. Untuk mengingatkan, di kelas ini semester 3 kelas 8 itu harinya setiap Sabtu pukul 21 hingga 21.40 selama kurang lebih 1 jam pelajaran, di mana 1 jamnya adalah 40 menit yang saya akan bagi menjadi 2 sesi. Setengah jam pertama penjelasan, kemudian setengah jam berikutnya pendalaman materi. Proses penilaiannya masih sama, jadi saya akan menggunakan 4 kriteria penilaian. Yang pertama adalah penugasan, nanti akan saya nilai 25%. Kemudian mid semester, bobotnya atau beratnya adalah 30%. Ujian tengah semester nanti bobotnya 30%, serta penilaian diskusi, bila mana saya akan bertanya kepada kalian di proses-proses kegiatan belajar mengajar berlangsung yang dikira saya tidak menilai ya, saya menilai. Jadi saya akan catat kira-kira siapa yang aktif, siapa yang enggak, jadi nanti bisa tambah nilainya. Itu ya proses penilaiannya ya, ada 4: penugasan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan diskusi. Ya itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini di kelas PPKN. Nanti kita akan lanjutkan di kelas KF ya, keterampilan fungsional. Dan menambahkan saja, di pertemuan PKN ini nanti satu semesternya akan ada 14 kali pertemuan, dimana akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama sebelum ujian tengah semester 7 kali pertemuan, kemudian setelah ujian tengah semester akan ada 7 kali pertemuan, sehingga totalnya 14 kali pertemuan. Mudah-mudahan kita semua bisa melengkapi ke-14 pertemuan tersebut, sehingga target kita ya yang akan kita pelajari bisa terlaksana semua. Oke. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pertama kali pertemuan tidak perlu berat-berat dulu ya, untuk pemanasan supaya teman-teman sekalian panas dan siap untuk belajar di kesempatan yang akan datang. Ya, untuk sesi pertama ini pelajaran PPKN saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita ketemu lagi di kelas sebelah. Kita keluar kelas dulu, kemudian nanti kita masuk lagi. Kita tutup dulu pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa selesai. Kita ketemu ya di kelas sebelah ya. Jangan berebut keluarnya, jangan berebut masuknya ya. Saya tunggu di kelas selanjutnya. Mudah-mudahan malam hari ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kelas sebelah.